Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala was-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi amarna bil ibtikari li istijabati as-subhi wal fajr. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali menjalani kehidupan di hari ini. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kehidupan di hari ini bisa lebih baik dibandingkan dari hari-hari yang telah kita lalui. Jika memang ada kekurangan di hari-hari yang lalu, kita mencoba untuk melengkapinya di hari ini. Bila ada sholat yang sempat tertinggal, kita coba lengkapi. Jika ada yang kurang berjamaah, kita coba maksimalkan. Jika ada ayat Al-Quran yang belum ditilawahi, kita coba membuat target dan dieksekusi. Jadikan hari-hari kita untuk mengisi hari-hari yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saat di waktu kita kembali kapanpun itu berada dalam keadaan seperti yang dibacakan oleh imam tadi, husnul khatimah dengan panggilan yang menenangkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa-jiwa yang tengah dalam keadaan tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan semua amalmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi bagian dari golongan hamba-Ku. Aku siapkan surga untuk engkau nikmati kemudian. Semoga kita termasuk dalam kalangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan teruskan sesi kajian kita dengan kembali kepada sesi tanya jawab persoalan-persoalan fikih. Sesi ini khusus dihadirkan untuk menjembatani dialog yang kadang-kadang tidak tersambungkan dalam sesi-sesi ta'lim yang kami sampaikan saat safari dakwah di Bandung ini. Kita ada beberapa sesi, dan puncaknya pada hari ini kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang coba kita dialogkan, dan semoga Allah memberikan petunjuk untuk bisa membahas apa yang akan kita uraikan sehingga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pelan-pelan. Saya coba urutkan dulu ya. Ini sudah pada masuk kotak nih. Insyaallah. Saya harus berikan haknya ini karena saya tadi lihat ada juga yang masuk. Ada yang mau masuk kotak juga? Coba yang baru-baru simpan situ ya, supaya nanti bisa disesuaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak dan suami. Ya sudah pasti disebut ibu karena ada anak ya. Berumah tangga pasti ada suami. Demikian sebaliknya. Baik, suami saya bekerja dengan cara tidak halal dan jauh dari agama. Tadi saya terangkan tadi malam, itu sudah otomatis. Halal itu lawannya haram. Halal itu saleh, haram itu salah. Orang kalau banyak mengerjakan yang halal, banyak solehnya, salahnya akan turun. Maka yang soleh ini, jika kemudian diolah dan masuk ke dalam tubuh kita, suami bawa harta yang halal, dibawa ke rumah,
dimasak oleh istri, jadi makanan, dibelikan pakaian, dipakai di tubuh, jadi energi, muncul keberkahan di situ. Karena itu halal itu lekat dengan keberkahan. Di antara nama lain berkah itu thayyib, jamaknya thayyibat. Karena itu ketika seorang suami diminta mencari nafkah, diminta mencari dengan cara yang halal. Kalimat halal pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan kata thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan manusia dengan kata nas, mencakup konteks komunalnya, kehidupan sosialnya. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dimulai dengan kata ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyunya berfungsi taukid di situ. Taukid itu penguat, tanbih itu pengingat. Disahkan kalau kita terjemahkan dengan ilmunya, Allah ingin mengatakan ya ayyuhan nas, hai semua manusia, pakai ya lagi, linida'il qarib mutawassit wal ba'id, untuk menyeru yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Hai semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan, kata Allah, silahkan kau menyebar di bumi untuk mencari makan, cari kebutuhan, silahkan kerja. Saya sering katakan yang menggunakan rumus di balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia diserap menjadi rumus sinekdok pas pro toto. Hukum sebaliknya disebut sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Silahkan cari makan. Anda kan kalau ditanya papa mau kemana, mencari sesuap nasi, padahal kan yang dihasilkan tidak sesuap, sepiring, sebakul, kan? Tambah yang lain. Ya, silahkan Anda bekerja untuk bisa makan, silahkan kerja untuk bisa berpakaian. Cuman kata Allah, menyebarlah di tempat yang bisa engkau jangkau. Pakai min litab'id, mimma fil ardi, dari min dan ma disatukan menjadi mimma. Minnya tab'id, tidak harus keliling bumi semua, capek Anda. Ya, sebagian tempat yang bisa dijangkau di bumi, silahkan Anda jangkau itu. Ya, kalau nggak dapat di Kota Baru Parahyangan, pergi ke Bandung sana. Nggak dapat di Bandung, nyebar lagi mungkin di kabupaten. Nggak dapat mungkin di Sukabumi, hubud dunia. Ya, nggak dapat di Sukabumi mungkin di Cianjur. Nggak dapat di situ mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin nyebrang ke Malaysia. Silahkan, yang penting bisa kita jangkau. Cuma kata Allah halalan, nah yang menarik thayyiban. Cari dengan cara yang halal, kemudian belanjakan itu pada yang thayyib. Ya, di antara makna thayyib itu sesuatu yang lekat dengan keberkahan. Bagi orang beriman, halal itu nggak ditanya lagi, tapi thayyibnya yang penting. Sehingga thayyib menjadi jama' bagi orang beriman. Karena orang beriman itu sudah pasti mencari yang halal dan akan mengumpulkan banyak yang berkah. Ketika pindah kepada ayat orang beriman mencari nafkah itu, bekerja untuk mendapatkan harta, maka halalnya dibuang karena iman otomatis mencari yang halal, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Pindah ke ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Naik ke kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya sama nih. Kulu, sama persis. Bedanya min thayyibati ma razaqnakum. Hei semua orang-orang yang telah beriman. Kata Allah, silakan bekerja juga. Jadi beriman pun tidak menghilangkan dan menepikan ikhtiar kita untuk bekerja. Ini bukan karena sudah beriman gak usah kerja. Ya Allah, saya kan sudah beriman, cukup tahajud mas datang. Cukup puasa misalnya, gaji langsung diberikan. Nggak ada. Ya, nggak ada Allah mengutus malaikat tuh ngasih ngaji. Tiba-tiba Allahu Akbar, selesai tahajud dikirim malaikat maut. Buat apa ngasih gaji? Nggak ada. Tugas cuma nyambut nyawa, kan? Baik, Anda kerja berikhtiar. Dari situ min thayyibat. Perhatikan, halalnya tidak disebutkan, thayyibnya dijamakkan. Ini menunjukkan orang beriman itu lebih melihat pada kualitas bukan kuantitas. Bagi orang beriman itu nggak akan berpikir, nggak harus loba mengumpulkan harta, banyak pengen, bukan keinginan tapi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu yang didapatkan, berkah yang dicari. Kalau sudah berkah maka hidup itu jadi nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir.
Contoh yang takwanya di depan. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan, kemudian takwa. Apa contohnya? Misal Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman, setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hambaku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka aku buka pintu keberkahan. Langsung, jadi gak capek lagi. Gak pergi lelah, capek, peras keringat. Tidak, dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah. Semua baik muncul. Baik semua muncul. Di rumah tangga baik, sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena nggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rezeki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan nggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi nggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki nggak susah, karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya tidak banyak, karena kebutuhan, bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi nggak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, tidak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja, butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi. Kan? Belum buka, ditungguin. Sampai siang belum buka juga. Sampai sore belum buka juga. Ternyata orangnya sedang pergi ke Jakarta. Ya. Capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi, halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya, haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu sholat bagian takwa, ya, puasa bagian takwa. Tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amalan takwa, puasa amalan takwa. Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amalannya. Makanya orang kalau hartanya bagus, makannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman.
Ya, jauh. Puasa apalagi, jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan. Kapan Ramadan tiba? Nggak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Ya, kebalik tuh. Orang takwa, nunggu sholat itu, baru sholat subuh, udah nunggu zuhur. Kapan kita mah, zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup, salahnya muncul, keberatan yang ada. Ya, ini baru maghrib, udah isya lagi. Baru sahur hanya buka. Hari ini buka jam berapa? Gitu. Nah, jadi hal-hal semacam ini Bapak Ibu sekalian itu sudah wajar. Karena itu jauhi perbuatan maksiat, jauhi yang haram-haram, dekatkan diri kita pada yang halal. Sekarang apa kasus di pertanyaan ini? Ya ini tadi yang saya katakan jauh dari agama sudah otomatis karena yang didapatkan yang haram, maka agama tidak akan jadi bagian prioritas dalam aktivitasnya. Ya cuma saya beri catatan ya, kalau nanti menuliskan seperti ini, tolong diberi tanda kurung, dirinci aja. Kira-kira pekerjaannya apa gitu. Ya kadang-kadang kesimpulan tertentu dari pribadi, kadang agak berbeda gitu pemahamannya. Karena ini dituliskan insya Allah tidak akan terbuka. Pertanyaan saya, bagaimana membimbing suami supaya dekat ke agama? Ya bimbing. Dan apakah saya harus bekerja dan meninggalkan anak-anak untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi suami tidak mengizinkan? Apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz, dan apa saya menuruti suami atau saya coba untuk bekerja? Pertama, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan untuk kita lalui. Tidak mungkin suami ibu dipasangkan dengan ibu atau ibu juga demikian, kecuali di balik itu ada hikmah kebaikan. Mungkin kekurangan di suami ditutupi oleh ibu, begitu sebaliknya supaya di situ mengumpulkan amal soleh. Orang cari amal soleh keluar, ibu diberikan di dalam. Ya, maka dengan itu jangan putus asa, karena Asia pun sampai akhir hidupnya tidak pernah putus asa untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu sekejam apa? Kejamnya luar biasa, hobi bunuh orang, ngancam orang, nyiksa orang. Bahkan Nabi Musa pun ketika akan berdakwah kepada Fir'aun harus berdoa dulu kepada Allah untuk minta dilembutkan hatinya supaya tidak kalah dengan ancaman-ancaman. Karena Nabi dan Rasul itu doanya itu kan mustajab seketika. Kalau sedikit tersinggung aja, ya Allah ini Fir'aun bosan sekali, saya wafatkan sekarang, wafat. Ya. Cuman gak ada hikmah buat kita untuk dipelajari. Karena itu beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa mustajab, ya, doa yang diperintahkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran. Karena perbuatan setiap nabi sebelum-sebelumnya, jika dia berisi informasi memiliki lafaz yang umum, artinya petunjuk bagi kita saat ini untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena itu seringkali diakhiri dengan redaksi-redaksi contoh bagi orang-orang di masa depan yang dikumpulkan kemudian pada Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dan diajarkan kepada kita. Karena itu ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Ayub, ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Jika ada hamba-hamba yang soleh, sama sakit seperti Ayub, amalkan amalan Ayub, maka aku akan sembuhkan ia seperti aku menyembuhkan Ayub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Jika Anda berbisnis misalnya, ya, bekerja, disakiti orang, dijahili orang, sampai ingin ada yang menyingkirkan, menyungkurkan Anda, amalkan amalan Nabi Yunus alaihissalam. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kata Allah, maka saya akan selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika ada orang beriman mengamalkan amalan zikir seperti Yunus alaihissalam, aku akan berikan keselamatan dan kesuksesan yang sama seperti aku berikan kepada Yunus. Karena itu yang pertama, apa yang harus ibu kerjakan, jangan putus asa. Mungkin di situ ada bagian pahala terkumpul untuk mendapatkan surga yang ibu dambakan. Alhamdulillah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam. Tunaikan tahajud. Selepas tahajud, bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah engkau titipkan suami saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Alhamdulillah engkau titipkan kepadaku bukan pada perempuan-perempuan lain. Ya Allah, lapangkan jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya sebagai beban kepadaku, tapi bagian dari nilai-nilai ibadah kepadamu untuk mendapatkan bekal pahala sebelum pulang kepadamu. Ya Allah, lapangkan jiwaku sehingga ketika menerima kalimat-kalimat yang tidak berkenan, bisa lapang semua hati ini dan bisa diobati dengan kalimat-kalimat yang baik. Berdoa yang baik. Ini bagian yang pertama. Boleh Anda bacakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qauli. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang menyayangi setiap hamba-Mu,
dengan petunjukmu yang kau janjikan memberikan kebahagiaan setiap hamba-Mu. Maka aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, mohon lembutkan suami saya. Ya Allah, Engkau yang dengan rahmat-Mu melebihi murka-Mu. Engkau yang menginginkan hamba-Mu mendapatkan surga-Mu. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan keluarga kami terjerembab pada hal-hal yang Engkau haramkan. Minta kepada Allah, doa dulu. Doa. Malam minta. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian duduk pelan-pelan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tegaskan kepadanya pelan-pelan. Ma, apa yang dihasilkan seperti ini, toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita akan pulang. Apa bekal yang kira-kira kita akan bawa? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali, awal-awal, tapi nggak apa-apa. Ah, udahlah, ya jangan jadi ustazah. Biasanya awal-awal demikian, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, ya kan? Lalu pelan-pelan diproses. Kalau tetap yang dibawa itu haram, hal-hal yang tidak baik. Baik, sekarang timbang. Apakah saya harus bekerja, Ustaz? Hukum mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi kalau kemudian dibawa menjadi tidak baik dan berpotensi buruk dalam kehidupan, maka boleh si ibu itu, misal, ya, dia menyalurkan sesuatu yang tidak sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban dia di rumah tangganya untuk anaknya. Misal, Anda bisa buat kue, Anda bisa bikin kue. Anda tidak meninggalkan anak Anda pada saat itu, kewajiban Anda ada. Anda bisa jualan online misalnya, atau bergabung dengan sesuatu, jadi agen yang sekiranya bisa menyalurkan, yang Anda tidak keluar banyak di situ untuk bisa menghilangkan tugas-tugas rumah tangga. Dari situ kumpulkan, nabung, ya, simpan, berikan kepada anak Anda, berikan kepada Anda sendiri yang Anda makan dan sebagainya. Apa yang disimpan diberikan oleh suami, coba sisihkan, simpan. Sampai terkumpul, lalu tunjukkan kepadanya. Ini yang papa kumpulkan, boleh jadi kemudian tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Pak, mau sebanyak apa lagi, Pak simpan saja. Untuk kebutuhan kita, untuk makan dan sebagainya, Alhamdulillah Allah kirimkan dari sisi-sisi yang lain. Cara seperti itu, boleh jadi akan membuat suami sadar, dan mungkin setidaknya bisa berpikir kemudian hari, bahwa apa yang dikerjakan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan. Maka saya berkata kepada para suami yang hadir pada saat ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama hadir. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis, perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan. Benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra, sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca. Bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau nggak pernah sekolah. Tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah. Minta kepada Allah diberi kekuatan mengikuti bacaan. Membuat kamu saja, mencipta kamu begitu mudah. Ya, mencipta manusia itu kan luar biasa. Ya, kompleks unsur-unsurnya. Itu bagi Allah sangat mudah. Apalagi menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, kata malaikat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca karena Rabbu. Kenapa baca karena Rabbu? Guru itu mulia, sekolah itu mulia. Mulia dalam bahasa Arab karim, hebat. Al-Ustadz Karim, Ustadzah Karimah. Guru mulia, dosen mulia, Ustadz mulia, Kiai mulia. Allah lebih mulia. Jadi kalau yang mulia saja bisa mengajar, apalagi Allah yang lebih mulia, gampang menanamkan engkau pada dirimu untuk bisa mengikuti bacaan. Niatkan semua karena Allah. Ini ayat mengajarkan pada kita, kalau Anda sedang belajar, anak Anda sedang belajar, dalam mengikuti kesulitan tertentu dalam pelajaran, maka kembalikan kepada Allah, minta. Ya, minta. Makanya sebelum anak-anak belajar tuh ibunya berdoa, bapaknya berdoa. Ya, anaknya berdoa. Ibnu Abbas sebelum belajar dibelai oleh Nabi, diberikan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka semua pelajaran yang dipelajari Ibnu Abbas jadi ringan untuk dipelajari. Saya berikan satu rahasia. Ini di antara kita saja. Saya tambah satu lagi, 2 rahasia. Lihat sini tulisannya. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Jazakallah khair, Pak. Bismi Rabbik. Kalladzi khalaq. Perhatikan sini. Fokus. Ini ada kalimat bismi. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua itu karena Allah yang telah menciptakanmu. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Bismi rabbik kita, Rabb itu siapa? Allah kan? Baik. Sekarang bismillah. Ini bismi rabbik, ini bismillah. Rabb adalah Allah. Satu nama di antara al-asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa ketika di sini banyak ada alifnya? Ketika di sini alifnya dibuang. Fokus, fokus, awas. Dan dirasam seperti ini. Dan di sini ada makna. Bukan sekedar tulisan. Di sini ada makna. Ya, walaupun di sini orang mengatakan kasratul isti'mal, banyak digunakan, tidak ada makna di sini. Perhatikan teman-teman sekalian, alif dalam ilmu lughah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang panjang, yang ada proses. Makanya di bacaan, kalau ada alif, sebelumnya dibaca a panjang. Kalau ada ya, sebelumnya i panjang. Kalau ada wawu, sebelumnya u panjang. Rumus asalnya begitu. Contoh, hamzah, dal, ya. Maka sebelum ya, umumnya akan dibaca harokat kasrah panjang. Baca. Adi. Ya kan? Hamzah, ba, wawu. Baca. Abu. Jelas? Taib. Sekarang teruskan sini. Fokus baik-baik. Fa, alif, ta, ha. Baca. Fatah. Baik, fokus baik-baik. Alif biasanya menunjuk pada harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca a panjang. Biasanya alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Jelas? Alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada alifnya. Hamzah wasol asalnya dari kata ismun. Tapi di sini dibuang, di sini tidak. Dan harokatnya kasrah. Ini menarik. Ya, kalau hamzah wasal kenapa tidak dibuang seperti ini? Kalau dia alif kenapa muncul begini? Ini untuk menunjukkan karena alif fungsinya memanjangkan sesuatu, maka ditarik ke dalam fiqh lughah. Asalnya Nabi ketika diminta baca iqra, 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 sulit, panjang, butuh proses. Tapi semua itu dipercepat ketika semua dilakukan karena Allah yang telah menciptakan kita. Makanya alif ini walaupun panjang, hamzah wasal tak dibaca walaupun muncul. Orang-orang yang mengerjakan segala hal karena Allah, maka proses-proses yang panjang itu akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengerjakan sesuatu karena Allah? Tafsirnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Dekati Allah dengan takwa. Maka muncullah kalimat Allah di situ. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan ajarkan dan tambahan kamu percepatan pengetahuan. Karena itu orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah semakin dekat, semakin mudah meraih ilmu. Saya tanya pada Anda, yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda. Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah, langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya. Sampai turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Dan dia pengen cepat dibacakan, cepat, berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa, Allah gak persulit. Turun kalimat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi.
Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan cepat kau menggerakkan lisanmu supaya cepat hafal dibacakan apa yang dibacakan ini. Ya cukup kamu ikuti bacaan saja. Ketika kamu ikuti bacaannya, aku tanamkan kemudian Al-Quran itu dalam jiwamu. Jadi baru dengar sekali langsung hafal karena Allah yang menanamkan bacaan itu dalam jiwa. Yang paling indah, apakah itu khusus untuk Nabi atau kaidah umum dalam pengetahuan? Tadi malam saya sampaikan, dalam rumus di kaidah ulumul Quran, pada bab asbabun nuzul, ada kaidah berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dilihat pada lafadznya. Kalau lafadz itu umum, maka berlaku umum. Kalau lafadz itu khusus, maka berlaku khusus. Ternyata isyarat di ayat ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Artinya siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan percepatan pengetahuan seperti Allah pernah memberikan pada orang-orang sebelumnya. Walaupun levelnya tentu akan beda dengan level kenabian. Karena sifat Nabi itu fitrahnya mendapatkan pengajaran. Adam dari sejak pertama diciptakan dan turun, diangkat sebagai Nabi, diberikan langsung pengajaran. Makanya kalimatnya wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan langsung pada Adam. Kita bukan Nabi, tapi diberi potensi. Kalau kita ingin keluar potensi itu, mau jadi apapun bisa. Katakan ya, pada jiwa kita, tidak ada manusia yang bodoh. Ingat, manusia bodoh itu cuma lagu. Gak ada manusia bodoh. Ingat baik-baik. Semua pintar. Karena dalam diri kita itu banyak potensi. Mau jadi ahli fisika bisa, ahli kimia bisa, ahli biologi bisa, sekaligus ahli kimia, ahli tafsir bisa. Ya, ahli kimia yang hafal Quran bisa. Ahli tafsir yang hafal hadis ada banyak, Pak. Tinggal maunya kita apa? Bisa dieksekusi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Untuk mendapatkan percepatan dalam belajar itu dekati pemilik ilmu Allah. Nabi sudah kasih jalan. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat tingkatkan, hafalkan Quran. 2 aja. Ya, saya ingin berikan pesan penting, ajarkan anak-anak kita 2 hal dari sejak dini. Pertama, sholat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah di riset dari luar sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Gampang. Makanya orang-orang dulu pinternya nggak nanggung. Minimal 3 bidang ilmu. Sekarang cuma 1. Silahkan cek, Pak. Ahli kimia, biologi, fisika, bahkan dokter itu hafal Quran. Anda buka kitab, namanya Bidayatul Mujtahid, fi Nihayatil Muqtasid. Disingkat Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Itu kitab tentang fikih muqarin, perbandingan pendapat-pendapat fikih. Apa hukumnya begini, menurut ulama ini begini, dibandingkan di situ. Anda tahu siapa yang nulis? Dokter bedah. Dokter nulis kitab fikih. Kan sangat menarik, Pak. Kenapa? Hafal Quran. Ya dulu orang seperti itu. Ngapalin Quran, jadi ahli matematika, jadi ahli ini, ahli itu dan sebagainya. Jadi banyak orang meriset ayat Al-Quran ketika dia menghafal bahkan. Nah, cuma kembali kepada awal tadi, bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel. Itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca. Maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orangnya yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing.
Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri, pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal gitu kan? Misal. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh, ya. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Udah katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas. Sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kagum. Ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa. Adhannya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adhan. Jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak Pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu. Itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu. Ya. Allah Taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, siap? Apa hukumnya jika suami saya sudah menalak saya lebih dari 3 kali? Allah. Setiap bertengkar, jatuh talak. Rujuk lagi, ribut lagi, talak lagi. Rujuk, talak lagi. Ya Allah. Sering Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Coba belajar dulu. Jangan sangat mudah menjatuhkan talak. Ya. Jatuh aja sudah sakit, apalagi jatuh pakai talak. Pelajari dulu, dan apa dampak dari talak itu bukan mainan, ini bukan kalimat main-main. Ya, talak, nikah, sigot itu bukan sigot mainan. Makanya hati-hati, jangan bikin misalnya kayak sandiwara pernikahan. Mereka diucapkan jadi itu. Hati-hati, talak juga begitu. Kenapa? Supaya tidak main-main, karena ini sesuatu perjanjian yang besar dan dampak yang sangat luas. Baik, talak itu pertama, ketika muncul syariat itu, sebetulnya syariat itu bukan untuk memisahkan, tapi tingkat bagian akhir untuk menyatukan. Ingat ya, perhatikan cara membacanya secara fikih. Talak itu pada mulanya sebetulnya diturunkan syariat bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan. Kalau memang nggak bisa nyatu juga, ya memang sampai di situ sulit. Hikmah rumah tangga nggak tercapai. Ya, ketika muncul itu semua, ketika Anda buka misalnya Al-Baqarah dari 226 sampai dengan 234 itu kan turun. Ya, syariat-syariatnya turun. Bagian pertama disebut dengan raj'i. Tapi sebelum masuk ke raj'i, ada di situ tahapan-tahapan dibuka di Quran surah keempat dari ayat 34 sampai 35. Tahap komunikasi, fa'idhuhunna. Tahap saling berpisah dulu tempat tidur supaya berpikir. Setelah itu kalau masih sulit diselesaikan berdua, cari pihak ketiga. Baik itu hakim yang adil, ustadz, ataupun kerabat terdekat. Ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat untuk memperbaiki, Allah akan bimbing. Cuma kalau satu berniat, satu tidak, itu yang susah. Makanya merenung dulu, berumah tangga itu buat apa? Rumah tangga itu bukan bikin rumah pakai tangga. Ya. Rumah tangga itu merajut sesuatu yang sangat penting di kemudian hari. Ada kebersamaan,
ada pengertian, ada toleransi. Sekarang pikirkan lagi, ya, apa begitu mudah ketika Anda akan menikah itu? Sekarang gampang saja mengeluarkan kalimat itu. Kembali dulu, pikirkan dulu. Apa tujuan masing-masing, visinya bagaimana. Kalau belum ketemu, undang perwakilan keluarga. Undang orang soleh untuk memberikan pandangan. Kalau nggak ketemu juga di situ, kemudian Allah kasih pelajaran yang paling akhir. Apa itu? Muncullah tolak di situ. Tolak pertama pun disebut raj'i. Apa itu raj'i? Dari kata rujuk. Apa itu rujuk? Balik lagi. Diharapkan dengan pelajaran terakhir ini bisa memperbaiki diri sehingga balik kembali. Asalnya begitu. Di motivasi awal turun talak itu solusi paling akhir supaya balik. Makanya diberi kesempatan 3 kali suci. Talak dalam keadaan suci, dia head kembali, mikir lagi. Antara suci ke head kan masanya cukup panjang. Kemudian suci lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali suci nggak ada respon juga, tetap ingin berpisah, ya memang nggak niat berumah tangga kemudian hari. Gitu. Makanya daripada sakinahnya hilang, dipaksakan tapi sakinah nggak ada. Kan rumah tangga itu mendapatkan sakinah. Jadi kalau orang berumah tangga sakinahnya nggak ada yang hilang di rumah tangganya. Mawaddah sudah nggak ada, rahmah sudah nggak muncul, kasar itu muncul. Kan hilangnya rahmat itu kasar. Rahmat itu kasih sayang. Kasih dan sayang tidak ada, kasar itu muncul. Mawaddah hilang, perhatian materi, fisik. Sudah nggak perhatian, negor juga nggak ada. Tinggal seatap tapi kayak musuh. Negor enggak. Ya, ngobrol juga enggak, cemberut iya. Apa yang didapatkan di situ? Ketenangan nggak muncul. Maka dari itu turun kemudian syariat. Coba pikirkan dulu, keluar dulu semua. 3 kali suci. Kalau nggak ada, ya sudah, pilih kemudian pilihan masing-masing. Itu pun dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, jangan sampai berpisah pun musuhan kemudian. Seakan-akan nggak kenal. Tetap bangun silaturahim dengan cara yang baik. Dan seterusnya. Nah, karena itu, tidak diperkenankan bagi seseorang asal mengucapkan kalimat tolak. Semarah-marahnya pun, sekali kemudian tolak itu keluar, walaupun keluarnya dengan kalimat, saya talak kamu 3 kali. Saya talak kamu 1000 kali. Saya talak kamu setinggi puncak Everest. Misal, tetap saja keluar 1. Mikir dulu. Nah, tapi kalau setelah itu keluar lagi dengan cara yang paling mudah, maka di sini ulama bijak menyampaikan kapan kalimat itu keluar. Apakah setiap 3 kali suci, kan? Atau kemudian talak, tapi malamnya minta lagi gitu, ketemu lagi, otomatis rujuk. Otomatis rujuk. Jadi kalau ada talak pertama, kemudian di situ kemudian berhubungan suami istri, ada kerinduan sampai berhubungan, itu otomatis rujuk pada saat itu. Tapi hati-hati, kalau keluar lagi talak, masuk talak kedua. Hubungan lagi, nah itu kemudian rujuk. Tapi kalau sudah keluar yang ketiga kalinya, itu tidak bisa, kecuali dipisahkan dulu, masing-masing pasangan menikah dengan yang lainnya. Kalau sadar hukum. Tapi kalau tak sadar hukum, maka dua-duanya mesti konsultasi, bertobat kepada Allah. Kalimat sebelumnya ma'fu anhu, tapi setelahnya jadi pertimbangan yang sangat ketat. Jangan coba-coba keluar lagi, karena akan berdampak resiko hukum yang sangat fatal di dalamnya. Jelas ya? At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Talak yang diperkenankan rujuk itu cuma 2 kali. Setelah itu, imma Anda jaga rumah tangga dengan baik, atau hati-hati kalau keluar lagi, maka hukumnya dipisahkan nanti dan tidak bisa menyatu sebelum satu pasangan kedua-duanya menikah dulu dengan yang lain. Gak bisa langsung nyambung lagi. Yang si perempuan mesti nikah dengan laki-laki lain, laki-laki nikah dengan perempuan lain. Kalau keduanya nanti berpisah dan gak bisa skenario, aku pengen balik lagi, aku juga, ya udah kamu nikah lu sama orang, aku nikah sama orang lagi, terus kita sama-sama cerai ya, nggak bisa, ya, nggak bisa, itu bukan akal-akalan. Ya Allah Taala alam bisawab. Ya, jadi tadi caranya tobat ya, tobat dengan cara yang baik, kumpul, ingat-ingat rumah tangga, dan jangan sekali lagi diucapkan, jangan sembarangan. Ya. Arahkan pada yang lain dulu, kalau kira-kira marah mudah keluar kata-kata itu, arahkan pada yang lain. Kamu ini aku tak tabrak kamu. Nah, talaknya diganti gitu kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar seorang berkata bahwa orang yang bekerja di pajak, kalau harta data wajib pajak, Allah tidak meridainya. Sama halnya seperti pajak konvensional. Apakah benar Ustaz? Saya sudah pernah jawab ini. Anda cari jawaban saya, Anda akan temukan di situ. Ya, ada aspek-aspek yang di situ dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, pajak itu bagian kalau mukfun ataupun bagian dari dharibah atau dari sebagian di negara Islam disebut dengan jizyah, ya, dan dibedakan dalam konteks yang lebih luas. Ada mukfun di situ, ada dharibah di situ, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan itu apa? Sepanjang kemudian itu dikelola untuk kemaslahatan yang lebih luas. Kemudian di situ ada unsur-unsur yang tidak dilarang oleh syariat.
Ya, seperti misalnya pajak yang tidak dibebankan pada hal yang seharusnya tidak keluar. Kemudian tidak memaksa keluar berkali-kali lipat yang kemudian dari situ bisa melahirkan madarat yang lebih kuat. Maka itu sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau melanggar ketentuan seperti tadi, maka haram sifatnya. Ya, maka bagaimana cara solusinya? Ya diluruskan. Datang, jelaskan, masuk pada bagian yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan kemudian dijauhi. Kan di situ banyak cabang-cabangnya yang mungkin bisa didapatkan. Ya, jadi jangan kemudian tiba-tiba seketika dipukul rata semuanya, tidak. Turunkan dulu hukumnya. Lebih jelas sehingga lebih terperinci, di situ baru kita dapatkan solusi-solusi yang bisa kita maksimalkan. Ustadz, saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai sendiri anak-anak. Mantan suami tidak memberi, namun dia dari bank, apa tetap harus kita tagih harfiah seorang ayah harus menafkahi, atau walau ayah tapi dari bank dan posisi pisah tetap haram? Begini Bu ya, itu kan saat pisah nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan. Ya, siapa hak asuhnya? Ibu. Biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan, kan? Nah, makanya dari sini suami ingat ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan. Tetap harus diberikan. Jadi jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya, karena nggak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada. Tetap ayah. Ini mantan ibu saya, tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi. Dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak waris tetap melekat. Walaupun jadi mantan, ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak, karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia. Ya, maaf. Kematian, satu. Kemurtadan, riddah, termasuk perceraian, itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri pisah dengan suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Ya, dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian oleh agama. Kemudian murtad nggak dapat warisan. Ya, kemudian kematian ada 2 sebab. Memang wafat sebelum dibagi warisan, wafat. Ya, ingat bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada, setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan, terhijab dia, nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa, bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Ya, sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelitnya marah di bagian anggota keluarganya, maka malam-malam dibunuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ supaya hartanya bisa dikuasai. Dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi. Dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada Anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran. Disebutkan namanya plus bintinya sekalian. Wa Maryam ibnata Imran. Kejadiannya disebutkan, tak pernah disentuh laki-laki manapun, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Dan tidak akan pernah ada Maryam lain. Ya, ingat, tidak akan pernah ada Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang gitu mah. Ya, tapi yang tak disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Ini yang seperti ini tetap ada kewajiban, dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram, karena itu pun anak akan tumbuh, mungkin melahirkan pahala bagi Anda. Dengan istri mungkin berpisah, tapi anak itu mungkin jadi penghafal Quran. Anda kurang amalan, anak itu mewariskan amalan untuk Anda, maka berikan yang halal padanya. Supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Ustaz kita semua. Semoga Allah berikan yang lebih baik kepada Anda. Saya mau bertanya, lebih tepatnya minta sarannya. Ya, baiklah. Saya mau menjawab, lebih tepatnya memberi saran. Saya baru beberapa bulan kerja di sebuah perusahaan. Baik, di satu perusahaan. Lebih tepat, kita bekerja 8 jam, bukan kita, Anda. Anda bekerja 8 jam per hari plus 1 jam istirahat. Tapi dalam sehari, jika di total jam kerjanya cuma 4-6 jam per hari. Karena memang kerjaannya tidak banyak. Sisanya ada yang tidur, main HP, dan lain-lain. Beberapa bulan ini saya merasa risau, karena ini seperti korupsi waktu. Masya Allah. Mohon sarannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan? Karena saya takut ini akan menambah berat hisaban saya kelak di akhirat karena pekerjaan ini, dan karena saya menafkahi ibu saya dari pekerjaan ini. Mohon sarannya. Sepanjang pekerjaan itu halal, bukan pekerjaannya yang ditinggalkan, tapi kebiasaan Anda yang dirubah. Nah, belum tentu mendapatkan pekerjaan yang seperti itu juga. Ya, kerja yang diwajibkan 8 jam, beban kerjanya baru 6 jam, 4-6 jam, sisanya pakai apa? Pakai untuk merumuskan, menyempurnakan pekerjaan itu lagi. Bikin ide-ide cemerlang yang bisa diusulkan pada perusahaan. Buat ide-ide kreatif yang inovatif. Itu bahkan bisa mengangkat level Anda. Ketika Anda punya usulan, usulkan ke atas. Mungkin yang pertama belum diterima. Kedua munculkan lagi. Ketiga. Sehingga nanti supervisor melihat nih, idenya banyak nih. Nih giat nih. Itu bisa mengangkat Anda level lebih tinggi. Naiklah jadi pengawas. Kalau sudah pengawas, ya cuma ngawasin lebih sedikit lagi. Bisa jadi pakai apa? Ya pakai untuk ibadah di situ, baca Quran. Setelah itu minta berdoa, ya Allah berkahi pekerjaan saya. Berikan rahmat kepada perusahaan saya. Ya Allah bimbing kami supaya bekerja jalan yang halal. Gunakan untuk ibadah sisanya. Imma Anda membuat ide-ide kreatif, atau Anda coba deteksi apa nih pekerjaan untuk besok. Siapkan lagi. Itu yang dimaksud ayat fa'idza faraghta fansab. Jika telah selesai yang sekarang, siapkan buat yang nanti. Saya membiasakan rumus Quran ini sejak belajar. Saya mau belajar ke Timur Tengah, bahkan saat lulus pesantren, ya sebelum ke Timur Tengah saya mampir dulu ke satu kampus di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sebelum saya masuk, saya pengen dulu bahkan ke Madinah, ke Jamiah Islamiyah. Ya, sejak kelas di 2 SMA, setara itu, 2 aliyah, di pesantren Darul Arqam, itu saya sudah ikut daurah. Daurah pelajaran yang akan diajarkan di Madinah. Saya kumpulkan semua pelajaran-pelajaran itu. Mana buku-bukunya? Bahkan saya tanya siapa yang ngajar di sana. Saya kenalan dengan guru-gurunya. Ada Syekh Faiz, Syekh Sultan, ya Syekh Afifi dan sebagainya. Saya kenalan, saya pelajari sebelum berangkat. Ya, saya pelajari ketika akan mampir ke Ciputat, karena waktu sudah dikasih rekomendasi, itu sudah siap semua ikhtiar manusianya, insya Allah sudahlah selesai semua. Bahkan diberikan tanda tangan oleh orang yang kalau kata orang di Timur Tengah itu dilihat tanda tangannya nggak akan dilihat berkasnya, terimanya. Semua udah ngasih. Tapi perhatikan, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegah kehendaknya. Terjadilah bom Bali itu. Maka dihapus kuota beasiswa pada saat itu. Ya, harap-harap kemudian bisa ke Madinah, nyangkut di Madinah Ciputat. Masuk ke situ. Tapi pun manhaj gak keluar. Gak berubah manhaj saya. Sebelum berangkat ke sana, saya kumpulkan buku-bukunya. Apa yang dipelajari di kampus itu? Saya senang saya milih kampus itu karena belum bisa keluar, karena tertutup semua kuota di luar itu. Saya pilih itu karena di situ yang ngajar ulama di MUI, ngajarnya pakai bahasa Arab juga. Ada yang dari Mesir, dari India, dari mana-mana itu ngajar pakai bahasa Arab. Dan kalau MUI ngajar yang dibahas fatwa-fatwa yang sedang dibahas, ya fikihnya macam-macamnya. Saya kumpulin dulu buku-bukunya sampai semua mata kuliah di awal-awal saya kumpulin. Ya saya pelajari dulu. Jadi begitu masuk udah jelas, sudah tahu. Oh ini yang mau dipelajari. Kalau sudah tahu apa yang dipelajari, sampai poin-poin ujian pun soal-soal saya kerjakan sebelum masuk. Saya udah paham, oh ini gurunya ini, kebiasaannya ini senang begini, ini senang begini, ini senang jawaban begini. Jadi kalau ada guru yang senang jawaban pendek, gak usah panjang-panjang. Panjang-panjang malah 0 nilainya. Senang pendek ya pendek, panjang ya panjang. Ya itu, kalau sudah seperti itu selesai. Apa yang saya kerjakan? Saya bisa isi waktu saya, pergi ke perpustakaan, bikin catatan, baca lagi, kembangkan lagi, nulis lagi. Kadang saya nulis sendiri, bikin soal sendiri, kerjain sendiri. Demikian, akhirnya itu yang kita isi dan selesai, manfaatnya terasa. Ya, begitu kemudian datang di pertengahan, datang undangan ke Libya, saya berangkat kemudian ke sana secara singkat, sama persis saya pelajari juga. Dan hemat waktu saya banyak, akhirnya saya bisa ke perpustakaan,
Saya petakan di perpustakaan, bisa menulis, bisa macam-macam, kumpulkan. Dan ternyata Allah sangat indah memberikan takdirnya. Ya, harap-harap ke satu tempat, Allah tempatkan ke tempat lain dulu untuk belajar ke tempat-tempat lain yang lebih luas. Dari Libya kalau libur bisa ke Mesir, talaki ke Syekh Azhar langsung belajar ke beliau, dan ke Tunis juga berangkat, sempat juga ke Saudi juga, masuk ke Ummul Qura juga, lihat juga sekitarannya. Jadi hampir semua tempat dengan skala madhab itu saya belajar. Akhirnya harap-harap dapat satu, diberikan lebih daripada itu. Balik lagi. Maka fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bukan ditinggalkan pekerjaannya, tapi dirubah kebiasaannya. Masih ada waktu? Kita sampai 6/4 ya. Setelah itu kita gunakan salat syuruk dan saya mohon izin akan langsung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, saya maafkan. Saya dan istri ingin sekali pergi naik haji. Sama, kita semua ingin pergi naik haji. InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah mendaftar haji tahun 2012. Alhamdulillah tahun 2020 ini saya dan istri mendapat panggilan untuk keberangkatan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Tetapi kami tidak memiliki uang untuk menebus kartu porsi di bank. Ini masalahnya. Dana talangan sebesar 46 juta untuk kami berdua. Pertanyaannya, bolehkah atau halalkah bila kami meminta sumbangan ke sana kemari untuk membayar keberangkatan haji kami? Terima kasih atas penjelasannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sudah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah asalnya bukan mampu. Ingat. Mampu qadirun. Istita'ah dari kata ta'at asalnya. Ditambah ista di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah. Amal saleh. Istata'a berusaha untuk taat, asalnya begitu. Ada usaha. Jadi istita'ah itu usaha untuk mampu demi menaati Allah. Terjemahan yang tepatnya begitu. Usaha untuk mampu demi menaati Allah. Jadi sebetulnya setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji. Jangan mengukur, saya nggak punya nih. Saya nggak ada nih, bukan. Usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya, usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh, memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934 dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sifat monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nuker tuh. Yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman.
Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsa $20, ya diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000, mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas nggak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah. Jadi kita diskusi. Makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya. Ya sekian gram. Supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan. Jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah. Bukan bendanya yang naik. Uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan, 2.000 tebel, 1.000 tipis gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Tuh kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya itu ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya. Dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umrah, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Nabung pakai emas. Silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta. Dulu cuma 1, sekarang juta. Dinar cuma 1 dinar, selesai. Dari dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga. Juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai ONH plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silakan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat. Ya kan? Apa yang dilanggar di sini? Nggak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum jelas adalah kembali ke sini tadi. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Yang kedua, ada kesalahan yang fatal juga yang kedua. Apa kesalahannya? Dana talangan. Jelas kok kaidah Qur'annya. Kalau mampu berangkat, belum mampu nunggu, nabung dulu. Gitu, ini ditalangin. Sehingga ketika ditalangin, terlihat semua mampu. Padahal belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi, antrian muncul. Karena semua orang pengen daftar, karena merasa ditalangi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya setahun, cuma 2 tahun. Orang dulu cuma bulan-bulan, Pak, nunggu. Setahun nanti bahkan ada yang insya Allah bulan depan haji, berangkat bulan depan. Sekarang nggak bisa 10 tahun lagi. Masya Allah, ya barengan sama cucu berangkat. Ada yang baru lahir udah daftar haji. Baru lahir. Ada yang di kandungan udah daftarin haji. Kandungan.
Anda bisa bayangkan, kenapa? Karena tadi ditalangin, saya sih sering menyarankan, dan para ulama-ulama lain juga mengatakan, berhenti dulu deh dana talangan itu, berhenti dulu. Ya, supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu. Kalau itu diselesaikan, yang lain ngantrinya gampang, Pak. Ya, sambil antum nabung dari sekarang. Coba antum daftar sekarang. Belum dilunasin, utang masih ada. Nah, statusnya kan utang tuh. Nyicil sampai 24 tahun. Antum kalau beli emas 24 tahun, 10 tahun berangkat tuh anak plus. Dapetin tadi. Nah, jadi ini persoalan yang harus diselesaikan. Pelan-pelan dan itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti usulkan kepada Kemenak misalnya. Kemenak menyampaikan dibahas di atas, jadi keputusan, jadi kebijakan boleh, kan kita bisa mengusulkan. Ya, yang tidak boleh itu ribut-ribut, yang tidak boleh makar itu nggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan itu nggak boleh. Yang kita usulkan boleh nggak usulan karena pertimbangan begini itu sah hukumnya. Nah, sekarang terjadi seperti ini, bagaimana caranya? Ya, sudah ada keberangkatan di depan mata, apa yang ada. Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya, yang Allah titipkan kepada Anda. Itu dulu manfaatkan. Manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya. Oh, Masya Allah, pakaiannya terlampau banyak. Terlampau banyak pakaian saya. Insya Allah, bismillah. Yang ini saya sedekahkan. Oh, ini bisa dijual. Untuk nutupin dulu. Ya, sebelum berhutang. Sebelum minta sumbangan. Lebih baik Anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia. Bagaimana cara minta kepada Allah? Gunakan amal saleh. Datang Anda, khidmat ke masjid, khidmat ke orang saleh, khidmat misalnya ke orang yang ingin tanya. Kalau antum rajin sekali, iya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji. Ikhtiar saya berhaji. Ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan dan doa-doamu. Jadi Allah meminta tingkatkan lewat takwa. Meminta sumbangan tidak dilarang. Cuman itu barangkali kurang mendekati nilai takwa. Kalau bisa, berikhtiar dengan takwa. Bekerja dulu, khidmat ke masjid, datangi seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika ditanya, akhi, rajin sekali antum di sini. Bukan rajin, saya sedang berikhtiar. Mudah-mudahan Allah ridho dan memanggil saya ke tanah suci. Memang belum dipanggil. Sudah dari 2012, tinggal sekian lagi. Mungkin Allah lembutkan hati orang itu. Kalau dia nggak sendiri ngasih dengan izin Allah, dia berikan relasi kepada yang lain. Rumus ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang ngaji dengan saya dan pernah saya ceritakan. Jadi saya ajarkan, antum belum ada nabung, sudah nabung Ustaz. Baik, dah ini ayatnya, baca oleh antum. Saya kasih ayat-ayat haji dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 204 ya, 203 maaf. 196 sampai 203. Dia bacain terus. Satu kali pulang pengajian, dia pulang ke musolanya. Ini kisah nyata. Dia yang dibaca tuh ngimamin di situ, ngimamin baca ayat itu aja. Ayat itu. Nah, satu kali teman-teman sekalian, hilang dia pengajian tuh. Musim haji hilang. Habis itu balik lagi. Datang pengajian, saya tanya, antum kemana aja kemarin? Afwan Ustaz, anak izin haji dulu katanya. Haji? Gimana kisahnya tuh? Jadi ternyata waktu kita latihan manasik Ustaz, kita kan suka bikin manasik setiap tahun, terbuka. Bagi yang haji, bagi yang belum haji, supaya jadi pelajaran. Ya, kita adakan di Bekasi dengan miniatur, Ka'bah, miniatur macam-macam. Jadi dia ternyata begitu orang banyak mendengarkan, menyimak, ada yang moto, ada yang video, dia menangis terpaku di depan miniatur Ka'bah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya merasa bahwa saya memang belum mampu. Tapi saya ini merasa seakan di dekat Ka'bah, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berangkat sebelum saya wafat. Nangis dia minta. Sedangkan orang yang berdoa saat taklim yang benar itu kan diaminkan malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia balik, dia ikhtiar. Setiap dia ke musola dia bacakan ayat haji, bacakan. Sampai tiba-tiba datang orang mendengar, penasaran. Pak, Bapak imam di sini ya? Iya. Di musola ini? Iya. Kenapa Bapak sering bacakan ayat tadi? Iya, saya sedang ikhtiar, memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa haji. Bapak belum haji? Iya, ya sudah Pak, berangkat tahun ini ya, ONH+. Ternyata dia juga seorang yang punya kewenangan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun kuota-kuota untuk itu ONH+. Ya, dikasih ONH+ berangkat ya. Masya Allah. Jadi Allah tuh mudah melembutkan hati orang-orang beriman untuk memberikan cara dari sisi yang tidak diduga. Jadi ini masih ada waktu ikhtiar dengan cara yang tadi. Kalau tidak memungkinkan Anda bisa meminjam misalnya lebih baik. Dengan punya kemampuan untuk bisa mengembalikan. Ya, berusaha berikhtiar. Minta kepada kawan misalnya bantuan. Mungkin saya bisa cicil, mungkin demikian. Dengan sisa yang bisa Anda dapatkan. Kalau semua tidak mungkin dilakukan, boleh jadi Allah menyimpan hikmah di situ. Untuk hal yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di kemudian hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Ingat, Anda cari haji buat apa? Mabrur kan? Mabrur kan? Jalan birrun itu banyak. Termasuk berinfak pada yang paling dicintai. Itulah yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu
mimma tuhibbun. Ada orang yang sudah mau haji, punya berangkat, punya bekal yang siap, dia keluar dari rumah, tiba-tiba dia mendengar, maaf, berita tetangganya datang minta bantuan sakit, biayanya persis sama seperti yang dia butuhkan, persis sama seperti yang dia kumpulkan untuk haji itu. Tanpa basa-basi dia berikan semuanya, kembali ke rumah tanpa berucap sedikit pun kepada orang-orang di rumahnya tentang peristiwa itu. Dia nggak haji pada saat itu, dia infakkan pada sesuatu yang sangat orang lain butuhkan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Turunlah riwayat mengatakan hajinya, perhatikan kalimatnya, dia mabrur walaupun belum berangkat untuk berhaji. Bahkan dari riwayat yang menyebutkan kalaulah bukan perilaku orang ini seperti itu dia berinfak, tentulah belum tentu diterima orang-orang yang haji yang sekarang bertawaf atau berwukuf di Makkah Al-Mukarramah. Ini ungkapan namanya mubalaghah. Maksudnya belum tentu diterima, bukan gak diterima, bukan. Maksudnya saking tingginya amalan orang ini sampai belum berangkat pun dia sudah mendapatkan mabrur si Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas sampai sini? Allah taala a'lam bissawab. Ini terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah muliakan Ustaz. Semoga Allah muliakan Anda lebih daripada Allah muliakan saya. Ustaz, pada tahun kemarin tanggal 10 Desember saya waktu itu ada acara seminar, tiba-tiba saya menemukan uang 250.000. Kata guru saya, karena saya bilang kepada guru saya ada uang hilang, dan guru saya Ustaz juga. Ya, guru itu Ustaz. Ustaz itu bahasa Indonesianya guru. Guru itu bahasa Arabnya Ustaz. Ya. Dan guru saya Ustaz juga. Ya. Dia mengatakan, udah uang itu jadi milik kamu. Ini dia. Karena saya tidak tahu ilmunya, saya pakailah uang itu. Ya. Sebagian disodakohkan, iya rumus. Sodakohnya kurang lebih berapa ini? 20.000, 70.000. Kelihatannya sih berapa ini mas? 70.000. Nemu 250. Baik, sedekah 70. 180 pakai sendiri. Sisanya dipakai oleh saya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah saya berdosa? Baik. Salam kanggo Ustaz di Kongosong. Baik. Harta temuan itu kalaupun ingin diambil, sebelum diambil dipertimbangkan dulu resiko. Ada dua cara. Pertama, ditinggalkan, tetap di tempatnya. Kalau memang kita tak mampu mengembalikan pada pemiliknya. Karena hukum pertama barang temuan itu dikembalikan pada pemilik, bukan digunakan. Apapun itu, nemu tas, nemu dompet, ya, nemu uang dan sejenisnya sekiranya berharga. Kalau kotoran nggak usah, gitu kan? Yang sekiranya berharga. Ciliwung nemu sesuatu, ya udah biarin aja itu mah ya. Nah, ini yang kiranya berharga. Kalau Anda sudah dapatkan itu, artinya Anda temukan, maka hukum pertama, jika punya kemampuan dan Anda ingin mengambilnya, maka kewajiban langsung melekat kepada Anda untuk mengembalikan pada pemiliknya. Kalau tak punya kemampuan, ada dua pilihan. Imam meninggalkan itu supaya resiko beban tidak berpindah kepada Anda. Atau yang kedua, Anda infokkan pada orang lain yang mungkin lebih tahu dan lebih mampu untuk mengembalikan itu. Biasanya di sini ada pihak berwajib. Ya, sini ada saudara kita, misalnya ada Pak Eli, ada yang lain. Kembalikan lewat orang atau yang punya kemampuan, punya instrumen untuk melacak itu. Pak, saya menemukan uang ini, Pak. Saya tidak tahu pemiliknya siapa. Tapi yang kita rujuk itu punya kemampuan untuk melacak, ditemukan di mana, bisa melihat sidik jari, macam-macam dan sebagainya. Yang kira-kira bisa dikembalikan dengan nilai berharga, ya. Baik, tapi kalau Anda merasa di situ punya kemampuan atau ingin beramal soleh sekaligus mencari pemiliknya untuk dikembalikan, maka pertama niatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu. Ingat kaidah ini penting. Nanti begitu Anda niatkan karena Allah, maka Allah akan melembutkan. Orang yang memiliki barang itu boleh jadi ada manfaat yang Anda dapatkan dari situ. Nanti saya berikan kisah lain terkait ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka berusaha kembalikan dulu. Cari jalan.
Ima Anda mencari, nggak ada nih kemudian pemiliknya, nggak ada alamat, nggak ada macam-macam. Cari dulu, cari wasilah, tanyakan ini, tanyakan itu, ya dan seterusnya. Sampai kalau kemudian pada masa tertentu tidak juga ada kunjung kabar. Anda tunggu sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, tidak sama sekali muncul pada saat itu, maka walaupun status barang itu kemudian dinyatakan tidak ada pemilik, yang berhak diambil oleh Anda bukan seluruhnya. 2/3 Anda sedekahkan, 1/3 Anda ambil. Jangan diambil semua. Ya, berikan kepada yang lain dulu. Hak yang lain berikan, Anda ambil sebagiannya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi yang saya katakan sekali lagi, lebih baik kalau pun tak mampu, Anda serahkan kepada yang punya kemampuan untuk merujuk. Tapi kalau Anda kira-kira punya rasa, kayaknya si fulan nih, Anda ambil dan niatkan kepada Allah. Di situ nanti ada hal yang sangat indah. Pernah terjadi kejadian, seorang pejabat di Indonesia umrah, membawa uang cukup banyak, 3 miliar di kantongnya. Ya, pakai dolar dia bawa itu. Ini kisahnya tercerita langsung ke saya. Begitu kemudian teman-teman didapatkan itu, ketinggalan di bandara. Ya karena dia mau niat ibadah, ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Dia jalan aja, sudah macam-macam. Tiba-tiba ada yang ngantarkan. Pak, katanya saya menemukan ini kayaknya punya bapak tadi. Dia, oh iya betul ya, katanya punya saya ini. Nih silakan. Udah begitu dia buka utuh semua, nggak ada ambil, nggak ada apa. Tiba-tiba dia ambil 20.000 dolar, langsung diberikan. Pak, bawa aja ini, silakan. Silakan katanya. Jangan Pak, saya karena Allah, bukan. Memang Anda kerjakan karena Allah. Nah ini bagian terima saya. Syukur saya kepada Allah, berterima kasih kepada Anda. Dia ambil 20.000 dolar, dia diberikan kepada dia. 20.000 dolar, 260 juta, langsung ambil. Berikan. Banyak kejadian begitu. Ada dulu yang ketinggalan seorang orang soleh, dermawan, orang kaya. Ketinggalan teman-teman sekalian, mutiara hadiah untuk putrinya. Ya, jadi putrinya memasuki usia-usia yang cukup baik, usia sudah layak menikah, ketinggalan kemudian di sebuah toilet masjid. Jadi dia masuk toilet, tempat ada yang mengatakan tempat wudhu, ini kisah nyata. Jadi begitu dia berwudhu selesai, dia lupa ngambil itu. Sholat dia kan, pulang-pulang dia kaget kan, hilang, tidak ketemu. Balik lagi ngecek, juga nggak ada. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetok pintu, seorang pemuda datang ke rumahnya dan mengatakan, saya menemukan ini, ada mutiara, ada macam-macam, dan saya melihat ada kartu di sini menunjuk kepada alamat ini. Saya pikir mungkin kartunya tidak penting, tapi saya lihat mutiara ini nampaknya sangat penting bagi Bapak. Silahkan Pak dicek lagi apa ada yang hilang atau ada hak-hak yang belum saya kembalikan. Begitu dibuka semuanya utuh. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya. Ketika dipanggil putrinya, dia katakan, nak, Bapak ingin memberikan hadiah ini tapi tertinggal tadi di musola, tiba-tiba datang seorang pemuda mengembalikan ini. Pemuda ini boleh jadi bukan mutiaranya yang penting, tapi pemuda ini yang dikirimkan oleh Allah menjadi bagian hadiah untukmu. Makanya kalau nemu mutiara, jangan dijual ke pasar loak. Cari pemiliknya dulu, cari pemiliknya. Ya, dia siapa tahu dia masih punya cucu, masih SD. Memang untuk dia. Mungkin jodohnya anak antum di kemudian hari. Bangun jadi kekerabatan, jadi teman kan. Mungkin pemilik perusahaan, mungkin macam-macam. Jadi bagian yang mungkin Allah datangkan rezeki di situ. Jelas ya? Terus kasus yang tadi bagaimana Ustaz? Anda ambil 70.000. Ya. Maaf, Anda berikan 70.000. Kebanyakan Anda ngambilnya. Ya. 250.000. 250.000 bagi 3 berapa? Ayo cepat. Cepat tuh Joni. Berapa? 80 sekian, 82, ya kan? Maka ya sudah, Anda kembalikan aja dulu, tambahkan yang tadi, ya, keluarkan. Berarti kan yang Anda ambil 100, 250.000 kurangi 70, 180, ya kan? Maka 100.000-nya keluarkanlah, ya, keluarkan. Dikeluarkan kemana Ustaz? Sedekahkan kepada yang memerlukan. Ya, berikan, dan semoga Allah ridha dengan apa yang telah Anda kerjakan insyaallah. 3 menit lagi ya. Ini kepanjangan nih. Saya baca selesai, jawabnya bulan depan. Tahan ya. Jadi kalau mau nanya langsung ke intinya aja ya. Atau nanti kertasnya kasih saya dulu sebelum ke sini supaya saya bisa baca. Nanti kalau baca langsung disimpulkan. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana urutan yang benar? Belajar irama langgam dulu dalam membaca Al-Quran atau belajar makhraj dulu, belajar tajwid dulu.
Tajwid. Ya, ya. Tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqu mustaqam sifati wal muludi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid wa ghayatu bulughun nihayati fi itqanil qur'ani alamatul luqiyah min al-hadat nabawiyyah as-sahiyyah wa qila ghayatu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Quran dengan benar, makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang nggak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau nggak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakan lah, beberapa ada yang mengikutkan tajwid kepada irama, itu kebalik. Orang kalau udah belajar tajwid akan muncul irama sendiri. Karena Quran itu istimewa. Silahkan cek, masing-masing akan muncul. Anda kan bisa bedakan irama langgamnya Syekh Sudais dengan Syekh Suraim. Ya, walaupun yang satu tinggi, satu rendah, mirip-mirip, Anda bisa tahu, oh, ini Syekh Sudais, ini Syekh Suraim. Ini Syekh Mishair Rasid. Ya, ini Al-Affasi. Syekh Mishair Al-Affasi. Nah, ini si fulan, ini si fulan. Ya, ini Matrud. Ini Al-Ghamdi. Dari mana taunya? Muncul sendiri. Jadi ketika tajwid itu benar, kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf. Sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ya, ada yang keluarnya di bibir misalnya mim waw, mim waw, mim waw, mim waw. Bah. Ya kan? Tempatnya sama, mim waw, mim waw, mim waw. Cuman sifatnya beda. Mim waw. Wow, gitu ya. Da dengan ta, tempatnya sama. Da ta. Makanya bunyinya beda. Da ta. Da ta. Hamzah dengan ha, tempatnya sama makhrajnya, harful hawa. Cuman sifatnya beda, makanya ketika keluar bunyinya beda. Ha, a. Enggak terhambat. Ya, ditahan di sini. Ditahan di sini. Makhraj bisa sama, tapi keluar beda, sifat huruf namanya. Ya, habis makan pete jengkol, gitu kan? Baik, nah itu sifat makhraj. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan makhraj, sifat, ibtida, waqaf, dan seterusnya, nah, itu kalau bertemu guru yang ketat, berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan di Al-Azhar di Bekasi. Jadi Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71, ya, di situ Anda sabar aja. Itu kesananya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang nggak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih. Ketika keluar di makhraj itu dibagi 3 bagian. Ada yang sulit. Ada yang gampang. Ada yang tengah-tengah. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh makhraj itu secara umum. Dari hawa ke lisan ke bibir. Alif, lam, mim. Setelah Al-Fatihah. Alif harful hawa, lam ke lisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu muncul yang pertengahan. Da. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Da dilatih dan sampai lancar. Dadi. Kadang da tertukar dengan za. Ingat, za. Da di sini, lidahnya di ujung di sini, tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya, keluarkan sedikit dulu. Da. Setelah bagus, tutup giginya.
Ya, za. Ya, kadang sering ketukar. Ada za, ada za, ada ja, beda. Ya, iza, tuh, za, salah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang ijajul jilatil ardu, jilat tuh. Ya, za. Nah, supaya kita mudah, oleh Allah diajarkan za. Begitu lancar za, jadi di. Makanya ayat kedua, ketika dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, munculkan di ayat ketiganya. Alladzina, di. Lancar di ditemukan dengan zai, za. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Za lancar, dadi zazi za dadi za. Maka dimunculkan zi, dipertemukan dengan zi. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzi. Zi bertemu dengan zi. Tuh. Di situ dilatih lidah kita supaya terbiasa. Kalau sudah sampai ayat 70-71, diketemukan. Da ketemu dengan ta, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyata fiha. Ketemu. Ada sa, ada za, ada sa, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau udah lancar itu ringan lidah kita. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha. Ha. Kumpul semua di situ. Jadi kalau udah lancar itu tinggal gharib muskilah. Majreha la ta'mauna ala Yusuf alaihu. Gitu. Udah selesai. Tutup talim kita. Kalau itu udah dibaca itu, tajwid lancar, lagam muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu nggak banyak-banyak irama itu, tapi tahu kita ngajinya bener. Irama muncul. Quran itu indah pokoknya kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca, ini orang India yang baca, orang Sunda yang baca. Tapi kalau udah fasih, Quran itu terasa enaknya. Baru Anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh silakan. Supaya indah didengar. Supaya terasa kenikmatan kekhusyuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dikhususkan untuk Quran. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai baca Quran, karena irama itu sudah dihususkan pada yang lain. Zaman Nabi pun begitu, orang Arab udah punya irama. Dalam syair, irama itu terkumpul di 16 rubus namanya bahar. Ada tawil, ada rojas, ada madid, dan lain sebagainya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Mustaf'ilun 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 rajas. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a ma zahri lahul muqali. فأنت يا السيد لي والسيد ومولى لي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا فقد غدا مهرولي والولد ولي ويللي فقلت ولد والولي فبين اللؤلؤ لي قالت لو هنا كذا إن الرذذ المقالي كاتن ككيللي طبطبي 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 طبطبي. Ulangi. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Ini banyak. Mustafa Atib itu sering ngutip-ngutip syairnya Hasan bin Thabit yang jadi Qomarun itu, yang dikutip oleh orang-orang sekarang. Ya, itu asalnya dari syair-syair.
Nah, cuma irama itu nggak pernah dipakai baca Quran karena khusus untuk syair. Makanya nggak pernah baca orang baca Quran pakai rumus madid tolak al-badru. Ya, pernah nggak dengar misalnya di masa Nabi sampai sekarang orang baca wadduha pakai irama madid. Wadduha wal-laili idza saja. Dibaca Masjidil Haram, wah muntah semuka bumi. Makanya nggak usah aneh-aneh kalau ini memang irama musik yang khusus jangan dipakai baca Quran. Bisa gempar nantinya karena memang nggak benar. Ya iya karena budu wa iya karena nasta'in. Siap udah keluar. Jelas ya, makanya nggak usah aneh-aneh. Baca Quran, langgam Jawa, langgam tajwid, cepi. Tajwid. Nggak usah. Nah, ini begitu, kenapa mesti ribut-ribut ya. Jadi belajar yang betul dulu. Ya, kalau dari sudut pandang fikih boleh kan tidak ada larangannya. Iya, tapi kan ada kepatutan di situ. Ada kepatutan. Orang-orang Anda sendiri kan merasa itu nggak benar. Anda merasa nggak enak juga dalam hati. Dan hati itu nggak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari. Jadi kalau Anda baca dengan hati, maka nilai Quran itu hadir dalam jiwa. Dan Quran akan terasa jadi milik Anda dalam kehidupan. Maka kan orang sering katakan, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jelas ya? Nah, jadi sudah ya. Jadi ini urutannya tajwid dulu, baru akan muncul langgam, baru belajar ya. Nurun Nabi. Nah, ada bayati, ada apa lagi? Sobang ya. Apa lagi? Syikang. Ar-tayran 'ala al-ghusni. Terus terapkan ke Ar-Rahman atat busyara. Misalnya begitulah ya kurang lebih. Saya nggak pandai begitu ya. Tapi setidaknya belajar sedikit-sedikit supaya tahu gitu, tahu. Itu biasanya dipakai di Ar-Rahman. Ya, kalau di Qul Huwallah nggak bisa, ya, terlalu pendek. Jelas ya? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua. Dan ini yang baru masuk atau baru dikumpulkan, saya mohon maaf barangkali kalau belum bisa dibacakan. Insya Allah akan dikumpulkan. Ini ada kotak namanya kotak khusus pertanyaan. Nah ya, depan di sini. Insya Allah juga ada penutupnya. Nah, ya. Ini disimpan, Insya Allah. Ada penjaganya juga. Penjaganya dikawal oleh polisi, jadi nggak main-main dia nggak bisa menukar-nukar dan merekayasa pertanyaan. Teman-teman, izin menyampaikan beberapa hal. Seperti saya sampaikan kemarin, tadi malam saya tegaskan bahwa kita sekarang mesti berubah, memperbaiki diri supaya diri kita lebih baik, lebih bermanfaat untuk kita pribadi, keluarga, lingkungan, dan bangsa, negara tempat kita bernaung. Ayo perbanyak amal soleh sekarang. Yang salah-salah tinggalkan, yang nggak produktif jauhilah. Tontonan tak produktif jauhi. Sekarang banyak kasus terjadi karena banyak nonton sesuatu yang disuguhkan begitu. Makanya saya sayangkan itu. Coba komisi penyiaran tuh kayak dulu lah disensor, yang nggak penting tuh jangan muncul-muncul. Ya, arahkan yang baik-baik. Ini berita kalau kita buka jelek semua ini. Kejadian ini, kejadian itu, terus di TV diajarin lagi. Cara merampok, cara membunuh, cara ini yang diterapkan oleh orang. Itu yang bahaya gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan cara yang berbeda. Kita bangun bangsa ini, kita cintai dengan cara yang benar. Ya, jauhi hal-hal yang tidak produktif, sekarang tingkatkan yang baik-baik. Nah, sekarang tidak ada cara yang paling baik kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran yang merubah jahiliyah jadi khairu ummah. Jadi orang-orang baik semua. Saya sudah mengeksekusi itu dengan izin Allah. Kemarin saya buka di Bekasi. Kita akan maksimalkan untuk mendekat pada Quran dengan 3 tahapan belajar. Pertama, nanti ada tahapan menghafal Quran. Ya, saya sudah buka kemarin kuliah umum. Kita beri nama, usahakan ya Al-Quran hafal. Sekolah terbuka, disingkat UAH. Ya, jadi di situ kita menghafal Quran, tapi sistemnya sistem yang memang formal. Jadi Anda masuk, ya Anda belajar, Anda siswa, Anda santri. Mahasantri, santri gabung. Ya, itu tidak ada batasan. Silahkan mau sepuh, mau muda, mau kecil, sepanjang mau silahkan ikut di situ. Dan Anda tinggal dapatkan aja perangkatnya, nggak ada bayar-bayar, nggak ada macam-macam, nggak ada SPP. Karena saya memang ingin semua mendapatkan ridha Allah. Ya, Anda mungkin hanya berinfak cuman beli buat Anda saja. Ya, perangkat belajarnya di situ ada buku,
Ya, itu buku nanti untuk hasilnya nanti untuk support lagi, untuk cetak mushaf yang lain lagi gitu kan. Kepentingan-kepentingan lebih penting, situ dikumpulkan. Nanti saya bikin kurikulum, sebulan sekali kita kumpul selama 18 bulan. Dibagi dua, yang pertama menghafal yang santai. Jadi cara santai untuk menghafal, di situ Anda menghafal sehari 1 halaman. Cuma kita ajarkan. Yang kedua percepatan. Percepatan itu ada yang langsung 30 hari, 30 juz. Ada yang nanti dia cara santai dulu, setelah roh Qurannya dapat, maksudnya zauknya rasanya, setelah itu dipercepat. Nah, nanti Anda dapat ijazah di situ, dapat sertifikat, di wisuda juga. Kemudian kalau memang ada usia produktif untuk belajar, saya akan buka link untuk kuliah, termasuk ke Timur Tengah. Saya sudah bicara ke perwakilan Al-Azhar juga, di bagian ada link untuk ke Madinah juga insya Allah menyambut, mengirimkan para da'i-da'inya. Ya, kemudian di Sudan juga membuka, Turki membuka, alhamdulillah, termasuk Jordan kemarin membuka. Jadi nanti kalau ada yang masih produktif saya buka pendaftaran. Kalau memang kualifikasinya terpenuhi, Anda keluar sekolah beasiswa. Kalau ada yang kemudian tidak produktif untuk sekolah, tapi mau jadi imam, nanti ada pelatihan imam. Saya sudah kerjasama dengan Al-Azhar, saya kirimkan beberapa untuk belajar di sana, khusus pendidikan imam dan da'i selama sebulan. Ya, jadi ada yang sudah berangkat Januari, nanti Maret juga ke sana. Mungkin saya akan tengok juga. Saya Maret nanti ke Al-Azhar, saya diterima oleh Syekh Al-Azhar, memberi kuliah umum juga di Al-Azhar di sana. Nah, nanti di sana saya akan tulis MOU, tanda tangan kesepakatan. Insya Allah nanti untuk beasiswa, untuk dai yang kesini mengajar, termasuk dai kita yang belajar di sana. Mudah-mudahan termasuk kerjasama fatwa. Jadi kalau ada pertanyaan kayak begini, ya saya kan siapa? Saya cuma pelajar gitu. Kan di sana kan banyak ulama. Nanti kirimkan, di sana kirimkan hukum-hukum ini, jawaban-jawabannya dan sebagainya. Nanti kita combine dengan yang dari Madinah bagaimana, dari Mekah bagaimana, dari ini bagaimana, supaya kita paham kenapa di sini jawaban begini, kenapa di sana. Nah, kalau yang sama berarti semua sepakat, ulama sepakat, Anda beda, Anda yang beda sendiri. Ya. Nah, tapi kalau semuanya misalnya ada perbedaan, berarti mungkin ini fatwa regional. Fatwa di Mesir yang beda dengan fatwa di Madinah karena kondisinya tidak serupa. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i berfatwa di Irak, beda fatwanya dengan di Mesir. Padahal persoalannya serupa. Karena itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Itu kita bangun. Nanti kelasnya setiap bulan itu ada formal. Tapi yang masuk kelas hanya yang terregistrasi aja. Ya, di perangkat itu nanti ada formulir. Yang belum sempat dapat, Anda bisa online. Masuk ke situ, bulan depan mulai belajar. Di bulan depan itu yang hanya boleh ikut yang sudah masuk registrasi. Karena saya pengen yang serius aja. Yang nggak serius cuma numpang lewat, ya nggak usah. Ikut kelas yang lain aja. Di sini hanya yang serius dan akan dibimbing. Nanti insya Allah sekali saya datang dengan tim. Ada yang dari luar, ada yang murid-murid saya, ada yang trainers. Nanti di situ ada pemaparan tajwid cepat, ada cara untuk diskusi. Kalau mau sharing cara cepat menghafal seperti apa, termasuk setoran. Ada setoran harian, tinggal datang ke pusat ke Bekasi. Di situ nanti akan berlijar para guru-guru. Anda di situ tinggal mau datang setoran bisa. Dan setoran harian per kelompok. Jadi nanti ada dikelompokkan, setoran ke situ, nanti dimasukkan ke admin. Setiap hari ada laporan, ada form. Jadi kelihatan. Ya, yang siapa yang nggak ngafalin kelihatan di situ ada peringatan dan seterusnya. Ya, kalau yang perempuan nanti nggak baca misalnya, nggak ngafalin kelihatan. Ada keterangan, Ustadz sedang libur, datang bulan misalnya. Oh baik, libur. Tapi laki-laki nggak bisa. Awas. Ya. Ustadz maaf saya datang matahari, oh nggak ada alasan, nggak, cukup ya. Nah, itu semua dikumpulkan. Anda kalau mau terlibat silahkan, yang angkatan pertama baru dibuka dan terbuka untuk umum seluruhnya. Dan sekali lagi ingat ya, kalau ada nanti yang minta-minta, oh maaf Pak, Ustadz tadi membuat kebijakan baru, ada biaya 2 juta, oh teke aja orangnya tuh, ya, kasih tahu saya. Nggak ada yang seperti itu. Itu Anda hanya dapatkan perangkat belajar, ya berinfak di situ. Berapa tuh 200.000 apa berapa gitu ya, dapatkan itu. Setelah itu sudah selesai, kesananya tidak ada, kecuali kalau nanti ada kebutuhan kita akan sampaikan supaya kita atasi bersama-sama. Misal teman-teman kita ini admin mau bikin ini untuk komputer pendataan, kita iuran ya 50.000 misalnya ya, ayo siap kita kumpul ya, kita harus sewa ruangan. Kayak kemarin saya mau kuliah umum, begitu mencari, yang nyari bilang panitia, Ustadz ini mesti bayar di ballroomnya berapa? Wah ini per orang 100.000 paketnya. Oh saya bilang 100.000. Kalau datang 5.000 orang 500 juta. Dari mana dapatnya? Ya udahlah rumah Allah aja. Rumah Allah kan nggak bayar gitu kan. Ya, ini di Bekasi alhamdulillah ada Al-Azhar. Kita himpun di situ. Ya ini semua gratis. Dapat itu yang kita dahulukan. Saya kalau ada rezeki saya start sendiri. Ya kalau kita mau bersama-sama soleh saya bagi nanti bareng-bareng supaya kita selesaikan. Tujuan kita Allah ridha dengan kita semua. Rugi kalau semua ditransaksikan dengan dunia. Nanti bakal akhiratnya berkurang. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan, Allah sayangi kita semua. Saya mohon izin berikan akses kemudahan bagi saya untuk kembali, karena saya harus segera jam 9 sudah berada di Bekasi lagi. Ya, saya harus menutup satu acara tertentu dan memang di situ saya yang menutup.
Ya, jadi tolong berikan saya kesempatan supaya memudahkan saya untuk kembali. Demikian teman-teman sekalian, semoga sekali lagi Allah menerima ikhtiar kita, menerima ibadah kita, dan insya Allah dengan itu memberikan pahala-pahala terbaik untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon jika ada penuntut ilmu di tempat ini yang datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang tengah gelisah hatinya, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma, jika ada di antara kami yang terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah mengalami kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasan amalnya mohon ya Allah ringankan, mudahkan dan angkat seluruh kesulitannya. Allahumma alimna ma yanfa'una, alimna ma jahilna, wafiqna bima ta'allamna, faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma wafiqna li na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, kami mohon bimbing kami untuk belajar, untuk mengentaskan ketidaktahuan kami, dan mohon berikan taufik kepada kami untuk memahami yang kami pelajari, dan mohon berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma khfad ya Allah umara'ana wa jalum udala. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah, bimbingan kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Wahfad ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasina fi da'watihim. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, ustaz kami, habaib kami, kiai kami, agar mereka ikhlas dalam berdakwah ya Rabbal Alamin. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk nafsu ya Rabbal Alamin. Allahumma wahid sufufana jadibna min tafruqah. Ya Allah, satukan kami dengan persatuan yang baik, jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.